Morning baby. Ini gak mau kayak gitu. Oke, selamat pagi semua. Di sini udah jam berapa? 7:08. 7:08, tapi seperti biasa kondisi di Turki masih sangat-sangat gelap. Sekarang kita main ke masjid apa? Şehzade. Pengen ke masjid Şehzade depan kita tuh. Jadi hotel kita selalu deket dengan masjid karena tujuan kita di Turki ini ya pengen mentadaburi masjidnya, pengen mentafakuri masjidnya. Itu dia masjidnya. Nyebrang. Oke. Aku ditinggal gitu ya. Masih ada wudhu. Sih dong. Kalau ngudu di sini beku. Lepas kaki. Masya Allah. Pas komat. Itu simbol Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Hasan sama Husain. Jadi kenapa orang Turki naruh di atas simbol seperti itu? Supaya menandakan bahwa masjid ini tuh bukan masjid Syiah tapi masjid Sunni gitu. Insya Allah ya. Lihat masjid segede ini noh. Kayaknya yang jamaahnya yang paling banyak tuh jamaah kita, bukan orang sini. Ya bang ya. Jamaah kita lebih banyak dibandingkan orang sini. Iya, makanya tadi pas kita datang, itu kan mereka cuma beberapa. Pas kita datang buruk, tiba-tiba ramai. Terus mereka lihat-lihat, ini ada apa ini, ada apa ini, ada apa. Pas imamnya jalan, gue lihat juga imamnya tuh kayak siapa ini gitu. Oh gitu. Makanya tuh ngerti kan? Merinding. Kita udah nggak Bang. terlalu kayak turis ya. Kalau Jumatan segimana sih? Berarti kan harusnya paling enggak segitu. Kalau datang semua. Atau kalau di tempat masjid yang lain setengahnya deh, gitu kan. Kalau enggak kan ya gimana ya, masjid pernah ramai itu kan gimana gitu. Sedih banget pokoknya, sedih banget. Ini kalau tadi nggak ada kita mungkin cuma satu soft ya. Iya, satu soft. Nggak nyampe paling Setengah paling. Sampai masanya Sulaiman itu paling luas, tapi kekuatannya sama terus turun. Jadi kayak trapesium gitu. Jadi masa kekuatan paling besar ketika Muhammad Al-Fatih sama Sulaiman, Sultan ke-7, Sultan ke-10. Setelah Sultan ke-10 decline. Tentang tazkiyatun nafs, membahas banyak tentang persatuan, membahas banyak tentang apa ya, tentang bagaimana manusia itu harus bersikap dalam tanda kutip. Dan beliau ini karena sufi itu bisa menyatukan banyak sekali orang-orang. Nah, ulama-ulama akhirnya simpati sama beliau, lalu kemudian ulama-ulama mulai untuk menasihati para penguasa-penguasa yang mereka buat institusi pendidikan yang membuat persatuan. Nah, setelah itu kemudian mereka dapat itu, 50 tahun kemudian muncul generasi Salahuddin. Pertanyaan kita adalah, Imam Ghazalinya siapa kalau di Indonesia? Itu yang menjadi problem, karena saya bilang ya napas kita masih panjang sebenarnya. Imam Ghazali di Indonesia udah di kafir-kafirin. Kan sufi Imam Ghazali. Imam Ghazali aja perlu waktu 50 tahun ya. Itu di zaman sufi. Ini sundul-sundul. Wey. Bun, ini kucing hitam, Bun. Jangan di tengah, sempet mobil. Kamu. Lucu sih kamu. Let's have our breakfast. Up. Third day. Hari Ini second day di Istanbul. Kemarin kita udah setengah hari sampai sih. Hitungannya ini hari kedua lah ya, dihitung dari pagi ya. Ya. Masya Allah. Gimana Bang Dimas? Perjalanan hari kedua, gimana kesannya? Seru. Seru. Tapi maksudnya seru tuh kayak kita belajar
Islam dari sejarah dan di tempatnya langsung. Dan yang ceritanya Pakarnya langsung. Gurunda Ustadz Felixio itu apa ya, perasaannya tuh kayak nggak bisa diceritain semua gitu, cuma bisa dirasain gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lihat video ini someday bisa kesini sih. Amin. Harus ngerasain, keren banget. Bang, gimana Bang terang trip Bang? Sekarang udah 10K nih terang trip nih, Masya Allah. Udah bisa swipe up, Masya Allah. Sekarang kita pengen ke Top Kapi. Kita mau ke Kape, habis itu kita sholat zuhur dan asar di Hagia Sophia. Top kape. Apa artinya coba? Ada Tuhan. Apa artinya top Kape gitu ya? Kape. Oh gitu ya? Artinya buka. Itu bukan kape, itu bukan kape. Tadi nge-beatbox tadi? Yo. Jadi buat teman-teman yang pengen info ke Turki lebih lanjut, follow aja dulu. Terang trip. Ya, udah pada kumpul semua. Sekarang kita jalan. Dan terang trip kita bikin gelap trip. Kemana kita? Mau ke Top Kape. Katakan beta. Apa sih? Wih, kemana-mana bawa laptop nih. Yo, ngapain sih kamu? Belajar ya? Enggak. Oh, luar biasa. Selamat pagi, Gunaidan. Naidan. Semuanya udah ambil paspor ya? Kita akan lihat Masjid Biru juga, tapi sayangnya Masjid Biru nggak bisa lihat keindahan dalam masjidnya karena renovasi. Ya. Kape mana tuh di depan tuh Top Kape tuh. Di atas itu Top Kape. Tuh. Tepat di jam 12 itu Top Kape. Enggak bakal ada. Top artinya meriam. Tuh, menara keadilan tuh yang paling kelihatan jelas. Titanic. Itu lebih gede daripada lapangan bola tuh, lebih panjang. Kapalnya tuh, kapal tanker. Ini Sultan Ahmed. Sultan Ahmed tuh sebagiannya dulu wilayah istana sampai di sini. Sampai di sini tuh wilayah istana. Iya, nah ini ada museum mozaik namanya. Itu masih kita bisa lihat dulu lantainya istana tuh kayak apa, bagus banget. Bayangin dulu belum ada rumah-rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Ayo, Dedek. Allahu Akbar. Pertama kita ke Top Kape dulu, abis itu baru ke Hagia Sophia. Karena biar nggak muter-muter, jalurnya tuh pas. Ya nggak Bu Neneng? Dan kemana kita Bu? Kita mau ke Top Kape. Oh, ada apa Bu di sana Bu? Ada jenggot Rasulullah. Wih deh. Sama apa Bu? Yang pasti kagak ada jengkotnya Mas Dimas. Ada apa? Ada Nabi Ayub. Ada mangkoknya Nabi Ayub. Mangkok. Ada apa lagi Bu? Ada Tongkatnya pedang Zulfikar. Wis. Ada tongkatnya Nabi Musa. Wih deh. Pakai Syah ya Bu ya. Siap, nanti kita lihat aja ya. Hagia Sophia. Tapi kita merapat dulu ke Ustadz. Bapak Ibu sekalian, ini kalau ketemu yang kayak gini-gini, ini namanya chesme. Chesme. Chesme itu dulu adalah semacam struktur yang disediakan sama Sultan untuk memberikan air bagi orang-orang yang lalu lalang. Jadi air itu dulu gratis di sini, air bersih. Nah, itu chesme. Sedangkan ini pintu masuk yang pertama, namanya Babu Humayun atau pintu penyambutan. Himayah kan artinya kan perlindungan atau penyambutan. Nah, coba lihat di situ, As-Sultanu zillallahu fil ard ya'wi ilaihi kullu mazlumin. Sultan adalah bayangan Allah di dunia dan datang kepadanya setiap orang yang terzolimi. Dari seluruh rakyat dulu, kalau mau keadilan ya nyarinya di sini. Istana itu adalah keadilan. Karena penguasa itu tugasnya untuk menjamin keadilan. Kalau katanya Abu Bakar, sesungguhnya aku tidak diangkat untuk menjadi pelayan orang-orang yang kuat di antara kalian, tapi untuk menjadi pelayan orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalau bahasa kerennya adalah satu negara itu dilihat bukan dari cara dia memperlawan orang-orang yang kaya dan kuat, tapi bagaimana cara dia memperlawan orang-orang miskin dan papah. Ini adalah kemudian yang menjadi konsep Islam tentang yang namanya kepemimpinan. Makanya bedanya adalah kalau dalam sistem demokrasi itu kekuatan itu milik rakyat dan kedaulatan milik rakyat. Dalam Islam kekuatan milik rakyat tapi kedaulatan milik syariat.
Jadi orang nggak boleh seenak-enaknya menentukan hukum sendiri. Orang nggak boleh seenak-enaknya menentukan aturan sendiri. Dia berhak untuk mengangkat pemimpin, tapi pemimpin itu tugasnya untuk menerapkan hukum Allah. Makanya kekuatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan di tangan syariat. Jadi kira-kira begitu. Nah itu adalah pintu sambutan. Jadi rakyat-rakyat masih boleh masuk. Nanti di akhir daripada ruangan yang pertama ini ada nanti matbah amir, ada semacam kayak dapur umum yang kalau saya dengar itu memasak setiap hari 4.000 roti untuk rakyat. Allah. Jadi membagi-bagi 4.000 roti untuk rakyat yang kelaparan. Dan faktanya adalah ada seorang pengembara dari Prancis namanya Nicolas de Nicolay. Dia nulis dalam bukunya bahwa ketika saya pergi ke Istanbul, setiap orang berebut untuk memberikan saya tumpangan tidur. Karena itulah di masjid-masjid beberapa tempat yang dijadikan sebagai hotel gratis namanya Tabhani itu menjadi nggak kepake. Karena masyarakat sudah bilang, udah di rumah saya aja, saya kasih makan, saya kasih hospitality misalnya. Nah, dan pada waktu itu Nicolas de Nicolay mencatat bahwa di Masjid Fatih, di satu Masjid Fatih Kiyuliesi, itu ada kelebihan dana 60.000 akce setiap tahunnya, yang akhirnya dibagikan kepada orang-orang yang punya utang, orang-orang yang mau nikah dan segala macam. Bukan zakat, uang wakaf. Karena satu Kiyuliesi itu ketika sudah diwakafkan, maka dia mewakafkan toko. Dia mewakafkan kemudian perpustakaan, madrasah, semua uangnya masuk lagi ke masjid. Jadi masjid itu disupport sama beberapa tempat-tempat yang lain. Maka program masjid itu menjadi program yang besar, dan itu memberikan sebuah surplus yang sangat besar sekali. Nah, jadi itu adalah pintu yang pertama, yang kita masuk ke pintu pertamanya. Yuk. Jadi mereka masih diberikan gereja-gereja untuk beribadah. Dan bukan hanya diberikan gereja untuk beribadah, tapi nanti besok kita akan lihat ada gambarnya bahwa Muhammad Al-Fatih mengangkat patrik baru. Jadi patrik baru namanya Gennadius Solarius. Gennadius Solarius itu diangkat, diberikan tahta, diberikan kekuasaan untuk mengatur umat Ortodoks di Konstantinopel. Maka kalau misalnya dikatakan bahwa Islam itu maunya menang sendiri, faktanya sebaliknya, gitu kan ya. Justru ketika Islam berkuasa itu semua agama dikasih tempat. Makanya kalau contoh perdamaian yang paling utama itu ya Baitul Maqdis. Tempat perdamaian selama 1000 tahun. Begitu kemudian orang-orang Yahudi di sana baru terjadi konflik, baru terjadi kekacauan. Karena mereka kan kita tahu sendiri sifatnya kayak apa. Yeah. Nah, Aya Iren ini setelah kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan tempat penyimpanan senjata. Sekarang dipakai sebagai tempat untuk konser karena akustiknya sangat bagus. Tapi kita nggak akan ke sana, kita tetap akan lurus ke sini. Di sini kalau mau foto bagus banget karena ada repetisi banyak. Yeah, ini betul. Pohon maple. Mimpinya Muhammad Al-Fatih Ini pohon cenar. Cenar. Tapi ini kecil cenarnya. Nanti kita akan pergi ke cenar yang besar banget, yang umurnya 600-an tahun. Ini dia Aya Irin. Dulu foto di sini ya, kamu ya? Iya. Mana coba lihat fotonya? Nanti kita foto ulang. Nanti foto ulang ya? Berapa tahun yang lalu? 2 tahun ya? Tahun. Oh, setahun ya. Tada. Ini lagi ta'aruf ya? Oh, lagi ta'aruf ya. Pengambilan foto di tahun kedua. Yuk. Segala kenangan menyatu dalam. Aduh, prewed banget. Bu, gimana? Nyanyinya, Bu? Burung camar gimana? Burung camar itu. Oh, aku kok nggak tahu ya. Aku kok kayaknya itu lagu nenekku ya. Merapat. Oh, pakai masker dulu semua. Nggak bisa. Pakai masker. Foto bareng dulu lah. Kita pakai tripod aja, pakai tripod. Nggak kelihatan. Kurang. Oh iya. Mereka menjadikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebagai sebuah kayak apa ya? Kayak nyawanya mereka. Masya Allah. Dulu lah, weh, bawa apaan lo? Weh, barang terlarang. Wow, penyeludupan Purnama Saffron. Wis. Aman, Bun? Aman. Babu Salam. Kita masuk ke Babu Salam. Again please, metal on the table. This is not metal, man. Oh, man. Metal. Hey, man. It's not metal, man. Come on. Namanya adalah bagian kedua ini sudah ditempati sama pejabat dan contoh misalnya kayak ambassador dan segala macam. Pas ambassador datang, diterimanya di situ. Namanya Diwan Humayun.
Iya, tuh Diwan Humayun atau tempat untuk penyambutan ambasador. Dan biasanya mereka kan dipandu dari sini, sultannya sudah nunggu di sono, dipandu dari sini ke sini. Lalu kemudian di pinggir jalan sini, di pinggir-pinggir ini dikasih binatang-binatang buas. Oh, gimana sih? Terus dirantai. Dan rantainya tepat di samping jalan ini. Jadi mereka udah nyalinya udah ciut duluan. Jadi ketika mereka mau negosiasi, ya sudah mereka nurut aja, karena kalau misalnya ini dilepas ya. Nah, ini pohon-pohon ini memang berbeda dengan pohon-pohon di depan. Ini pohon-pohon evergreen, jenisnya pinus. Bukan pinus, siapa namanya? Cemara. Cemara. Jadi ini pohon cemara ini selain dia berfungsi untuk evergreen, dia juga berfungsi sebagai penahan petir ini. Sehingga kalau ada petir ya dia nggak ke tempat yang lain tapi ke pinus ini. Hey, halo semua, halo. Terus pada ngomongnya gini nggak pada panas pakai jaket katanya. Wah, di sini 9 derajat. Menara Keadilan. Kayak ukiran Melayu ya. Oh iya, kayak di Jogja. Iya, Jogja, Palembang, Banjarmasin. Yuk. Diterimanya para orang-orang yang diundang, namanya Diwan Humayun. Tuh lihat tuh, Diwan Humayun. Jadi di dalam sini ada pedangnya Muhammad Al-Fatih. Nah ini jadi pedangnya George Skanderbeg kira-kira segede ini. Orangnya nggak segede itu, orang paling sekitar 2 meteran. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada siapapun yang telah menyebarkan agamanya dengan kata-kata yang bersinar. Semoga barokah dan kekuatan kepada Muhammad II, anak daripada Murad kedua, yang akan menunjukkan pedangnya yang terhunus atas nama jihad, sultan daripada para ghazi dan mujahidin yang berjihad untuk meninggikan ghazi, para pejuang-pejuang Allah. Dan semoga leher daripada musuh-musuh syariat yang menjadi sarung daripada pedang ini, ya, menjadi mangsa daripada perang-perang ini. Ini tempat naruh bendera yang mereka yakini bendera Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang pengen jihad tuh ngantri, Masya Allah. Ini sultannya nih. Baju zirah dengan orang Yahudi. Tidak serta-merta ketika dia sultan kamu kodi ganti. Tapi tetap secara jabatan sultan lebih tinggi daripada kodi. Karena yang milih kodi adalah sultan. Ustadz, itu kodi itu yang dilihat adalah fakta lapangan ya, bukan klaim, walaupun faktanya berbeda. Kayak misal kasusnya Ali itu. Di dalam Islam, ahkamul bayyinah atau pembuktian di dalam Islam ada beberapa. Satu, pertama, yang namanya kasus bagi seorang kodi itu harus datang atas pengaduan. Oke. Contoh, saya mengadukan bahwa Juna mencuri. Ketika saya mengadukan, maka kodi akan manggil Juna. Juna, kamu mencuri nggak? Tidak, wahai kodi. Lalu kodi bilang, kalau gitu kamu berani bersumpah. Saya berani bersumpah. Ketika dia sudah bersumpah, maka kodi akan ke saya. Kamu yang nuduh kan? Datengin buktinya. Tapi kalau dia sudah ngaku, walaupun tanpa ada bukti daripada saya, dia dihukum. Tapi kalau dia nggak mau ngaku, saya harus dapetin buktinya. Ketika saya nggak bisa ngasih bukti, maka saya yang dihukum. Walaupun sebetulnya benar. Walaupun saya benar. Makanya orang-orang zaman dulu, walaupun dia, contoh nih, dia lihat ada sesuatu, mohon maaf misalnya perzinaan. Tapi kemudian dia nggak cukup kemudian untuk saksinya, dia nggak bisa apa-apain. Harus berapa orang saksinya? Harus 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki yang beriman. Nah, kasus itu terjadi pada kasusnya Abi Bakroh. Beriman dan melihat. Ruang tamu untuk sultan. Mas Bobe. Tongkat Nabi Musa, pedangnya Nabi Daud katanya. Katanya ya. Ada juga beberapa alat-alat makan daripada para nabi katanya juga. Yang agak mungkin masuk adalah pedangnya Khalid bin Walid, pedangnya Zubair bin Awam juga ada di dalam. Nanti dilihat aja, teman-teman perhatiin aja ada labelnya. Nanti teman-teman bisa tahu itu barang apa, gitu ya. Kalau untuk jenggot Rasulullah itu sulit banget kelihatan di sini. Jadi nanti aja pas kemudian sambilnya lagi setelah makan siang, gitu ya.
Di dalam ngeliat apa? Oh, jangan. Tak mampu berkata-kata, guys. Asik. Asik, asik. Oh, yang mautin Ustadz Felix loh. Bubun. Cie. Jadinya nendang. Oh gitu. Cekrek, cekrek. Hei. Pegang kepalanya. Iya, iya, iya. 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 Lihat sepatu. Sepatu. Wah, luar biasa kotor. Alhamdulillah, Bu. Pengawalnya banyak. Wis, pengawalnya banyak. Oh, kamu adalah anakku di masa depan, Bang Sulfi. Oke. Sekarang kita pengen salat ke Hagia Sophia. Sujud pertama. Sujud pertama kita di Hagia Sophia. Sejak Islam dikalahkan. Sejak Islam dikalahkan. Nggak tahu sensasinya di sana kayak apa. Merinding pasti aku, ngebayanginnya aja udah kayak Iya. Subhanallah. Ke sana waktu belum dibuka jadi masjid. Oh gitu. Sama aku juga. Aku ternyata pengen sujud di situ, cuman kata Ustadz jangan. Nanti kamu deportasi malah gitu. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Nanti kamu dideportasi. Pengen merasakan apa yang Muhammad Al-Fatih rasakan. Ya. Habis belanja ya, Bu? Iya. Belanja apa, Bu? Buku sejarah. Buku sejarah luar biasa. Orang-orang belinya ini itu ya. Nanti kita beli teh. Oh, beli teh nanti. Soalnya kita tuh bingung ya kalau beliin orang, karena orang tuh kebanyakan kalau dari luar negeri belinya dengan kunci, magnet kulkas. Dan menurut kita itu kurang apa ya? Nggak apa-apa sih, cuman Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Buat kadang-kadang kan memang ada orang yang ngumpulin sebagai jejak mereka gitu. Oh, gue udah kesini, berarti gue harus cari tahu lebih, gue harus belajar lebih gitu. Cuman kalau kita kayak kurang, jadi kita mau yang ngasih teh aja yang nggak ada di Indonesia. Ada sih, cuman jarang. Cemilan-cemilan ya. Tehnya dari bunga-bunga gitu ya. Gitu. Jangan bergerak. Tidak. Jangan dekati aku. Di tiga ini ditambahin oleh arsitek Singgan, terus yang dinding ini juga. Dan waktu itu dia mengatakan ini, Pak, saya sekarang kasih tongkat pada tangan Hagia Sophia supaya dia tidak jatuh. Jadi kalau ini struktur tambahan gitu aja sih. Sajadahnya bagus ya. Oh, sajadahnya bagus. Tapi sepinya itu loh yang bikin enak. Iya benar, sepinya sih oke. Cie. Ini dia jalan menuju Kenyang. Sebenarnya semua toko di Istanbul ini pada tutup dan nggak nerima dine in ya. Cuman ini punya orang Indonesia dan tempatnya ada di atas balkon. Gak anak kita. Ini anak siapa? Dia langsung gini, Mas ngalihkan perhatian ya. Pertanyaanku belum dijawab. Enggak cuma gini. Gitu ya Mbak Kuma? Gini Mas. Fokus. Iya. Dulu pertama katamu di mana? Ini sih Mas. Ayo di mana? Ayo coba tes. Apa? Coba tes ya. Enggak. Udah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingat, terus kemudian ada hubungannya sama kenangan deh. Aduh, masa itu aku yang lupa gitu. Ye, habisin ya. Dari kemarin nggak habis terus loh. Nasi dong. Habis.